Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Buat kamu yang suka dengerin cerita-cerita berbau misteri, horor, dan kisah nyata yang bikin merinding, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita misteri dari channel aku. Berhubung ini adalah video pertama dari channel aku dan kebetulan aku dari Bali. Kalau di Bali kita nyebut kayak temen atau panggilan untuk seseorang yang dekat dengan kita itu biasanya orang Bali manggilnya semeton. Nah, supaya channel ini ada spesialnya, aku bakal manggil kamu dengan sebutan semeton atau bisa disingkat juga ton. By the way, cerita kali ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena bukan cuma satu cerita aja, tapi 3 kisah nyata sekaligus dari satu pengirim cerita. Jadi di cerita ini kita sebut aja yang ngalamin ini namanya Febri, karena biar pakai nama samaran aja untuk kebutuhan privasi. Dan gangguan yang Febri alami ini itu nggak pernah berhenti sampai sekarang. Oke, kita langsung aja ke cerita pertama. Dimana waktu kecil Febri itu sering banget diganggu sama hal-hal aneh, Ton. Kadang pas tidur dia tuh ngerasa kayak badannya itu keluar dari badannya gitu loh. Kalian pasti pernah dengar atau kebayang gimana situasi yang seperti Febri ini alamin. Atau yang kita sering dengar sebagai istilah sleep paralysis. Jadi dia itu sebenarnya tidur, cuman dia bisa ngelihat badannya sendiri itu tidur di kasur gitu loh. Dan tiap kali dia bangun dari tidurnya, itu badannya tuh sakit semua gitu loh, Ton. Si Febri ini sering ngalamin yang namanya ketindihan juga. Dan yang paling bikin Febri ini takut, itu kalau dia ngelihat sosok yang kayak tinggi besar, hitam gitu, di kasurnya, yang lagi ngeliatin dia tidur, yang bikin dia itu ketindihan semeton. Tapi kadang sosok hitam itu, katanya si Febri itu sering kayak berubah-ubah gitu loh semeton. Kadang dia menyerupai neneknya yang udah meninggal, kadang dia balik menyerupai penampakan yang besar, tinggi besar itu loh. Padahal waktu itu neneknya atau mbahnya si Febri ini udah meninggal. Coba kamu bayangin, Ton. Dia, si Febri yang masih kecil udah ngalamin hal-hal yang di luar nalar kayak gitu. Nah, setiap kali si Febri ini diganggu, dia tuh pasti kayak ngadu gitu loh ke ibunya. Tapi masalahnya ibunya tuh kayak gak percaya. Tipikal kayak ibu-ibu yang nganggap bocil yang cuman ngayal gitu loh. Jadi kata-kata mutiaranya hanya kayak, itu kamu lagi mimpi kok, itu gak nyata. Sampai suatu malam, Febri ini kebangun dan sambil nangis kejer gitu. Karena si Febri ini nangis kejar, otomatis nangisnya tuh kayak keras banget pasti. Mamanya pun datang ke kamarnya Febri dan nanya, dia tuh kenapa nangis gitu loh. Dan Febri bilang dia tuh ngeliat penampakan gitu. Dan yang seperti aku ceritain tadi, mamanya si Febri ini gak percaya dan bilang itu tuh cuman mimpi. Udahlah kamu tidur aja lagi, itu cuman mimpi. Karena mamanya percaya itu cuman mimpi, otomatis emosinya si Febri ini lama-lama kan meledak. Dan sampai akhirnya dia bilang, lihat aja ma, besok mama juga diganggu. Gitu semeton. Waktu itu mamanya sih gak ada, maksudnya masih denial ya, masih kayak nganggap Febri ini beneran mimpi. Dan bener aja semeton, besok malamnya mamanya Febri ngalamin hal yang dialamin sama Febri. Jadi pada waktu itu, malamnya, besoknya, setelah kejadian Febri yang kemarin ini, mamanya teriak-teriak dari kamarnya semeton. Dan si Febri ini langsung nyamperin dong ke kamarnya mamanya. Dan di situ Febri ngeliat mamanya itu lagi duduk di kasur sambil ngos-ngosan, tangannya gemeter, mulutnya kaku, gak bisa ngomong. Setelah nih mamanya udah mulai agak tenangan, barulah mamanya Febri cerita nih ke Febri. Katanya mulutnya si mamanya Febri ini diikat, tangannya juga diikat. Dia cuma bisa ngedengerin nafasnya sendiri. Sejak malam itu baru si mamanya Febri ini percaya apa yang selama ini Febri rasain kalau lagi diganggu malam-malam sama sosok hitam besar itu. Dan pada akhirnya
orang baru bisa percaya ketika orang itu ngalamin hal itu sendiri. Oke, so itu cerita pertama dari Febri. Masih ada 2 cerita lagi. Tapi karena ceritanya itu lumayan panjang-panjang gitu, lagi 2 ini kayaknya bakal aku split jadi 2 video untuk cerita selanjutnya. Karena kalau kepanjangan nanti kalian bosen. Itu ceritanya Febri untuk yang pertama. Gimana menurut kalian? Apakah kalian relate sama cerita ini? Kayak sih banyak yang relate sama ceritanya karena aku pun personally pernah ketindihan. Cuman kalau sampai ngeliat yang kayak gitu sih belum ya, semoga enggak. Kalau kalian relate sama ceritanya boleh dong komen di bawah dan ceritain gimana pengalaman kalian dan gimana kalian ngadepin hal yang kayak gitu. Aku pengen banget dengerin dan baca cerita dari kalian. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like. Jangan lupa juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita dari channel aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye semeton!